balik lagi sama Sisi di Kali Konsep YouTube channel. Nah, seperti yang kalian lihat, hari ini aku belum makeup sama sekali dan mungkin beda dibanding video-video sebelumnya. Karena hari ini aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang my wash day routine, tips ala Sisi. Nah, nanti di sini aku akan ngasih tahu kalian tutorial gimana cara aku untuk merawat rambut keriting aku. Nah, kalian bisa ikutin langkah-langkahnya, kalian bisa ikutin juga tips-tipsnya. Siapa tahu ini juga bisa membantu kalian untuk melakukan curly hair rutin kalian juga. Oke, kalau kalian penasaran, kita langsung aja mulai. Untuk memulai rutinitas merawat rambut keriting aku, biasanya aku mulai dengan proses detangling. Seperti yang kalian tahu, proses detangling itu kan adalah proses untuk menguraikan rambut ya, biar rambut itu jadi nggak kusut dan bisa memudahkan kita juga untuk nantinya pas keramas, pas ketika memberikan shampoo dan conditioner itu juga jadi lebih mudah. Nah, maka dari itu aku kasih tunjuk dulu gimana caranya proses detangling. Nah, seperti yang kalian lihat, ini rambut aku ini udah sekitar beberapa hari ini belum keramas. Nah, pertama aku akan detangling. Nah, biasanya detangling yang aku lakukan itu menggunakan sisir khusus atau detangling brush. Nah, di sini aku pakai detangling brushnya dari Sisi. Ini dari bambu ya, jadi ini bambu brush yang fungsinya untuk proses detangling. Bisa kalian lihat dulu. Nah, untuk sisir detangling atau detangling brush itu cirinya biasanya giginya itu lebar-lebar gini ya, teman-teman. Nah, oke. Aku akan mulai ya untuk proses detanglingnya. Nah, caranya itu sebenarnya gampang banget. Jadi kalian bisa bagi rambut kalian ke beberapa bagian. Biasanya aku bagi ke 2 bagian kayak gini. Nah, terus kalian bisa mulai proses detanglingnya. Nah, kalau proses detangling itu bisa kalian mulai dari ujung dulu. Jadi dari bagian bawah dulu, ke tengah, baru ke atas gitu. Kenapa? Karena dengan kita mulai prosesnya dari bawah, nanti akan lebih memudahkan kita juga untuk menyisir keseluruhan rambut. Jadi rambutnya juga jadi nggak nyangkut. Dan pas lagi proses penyisiran, rambut kalian juga atau kepala kalian jadi nggak sakit gitu. Oke, aku mulai ya. Jadi kita pegang gini, kita siapin brushnya. Kalian mulai sisir pelan-pelan aja, kayak gini. Nah, sampai rambutnya udah terurai di bagian ujung, kalian bisa pindah ke bagian tengah. Pelan-pelan aja. Nah, proses detangling ini biar rambut kalian itu nggak kusut dan ketika nanti kalian keramas juga akan lebih memudahkan untuk pengaplikasian produk-produknya di rambut kalian gitu ya. Nah, kalau udah terurai, kalian pindah lagi ke atas. Pokoknya pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Nah, kalau udah terurai, kalian pindah lagi sampai atas. Pelan-pelan aja. Rambutnya udah terurai ya, dan menggunakan brush itu cukup membantu sih teman-teman. Jadi prosesnya juga lebih cepat dan kalian nggak capek. Terus juga dengan brush detangling ini atau detangling brush ini juga nyaman banget untuk dipakai ya di rambut kita, karena dia gigi sisirnya itu lebar-lebar dan biasanya itu fleksibel juga. Jadi ketika dipakai di rambut, kepala kalian juga jadi nggak sakit dan prosesnya pun jadi lebih nyaman. Nah, yang di sebelah kiri udah selesai proses detanglingnya, udah aku uraikan rambutnya. Selanjutnya kita pindah ke bagian kanan. Prosesnya tuh sama aja, kalian mulai dari ujung bawah ke tengah, baru ke bagian atas. Oke, nah di kedua sisi udah aku detangling semua, jadi rambutnya udah terurai ya teman. Yang awalnya
mungkin agak kusut juga karena udah nggak keramaskan selama beberapa hari. Nah, ketika di proses detangling ini rambut kalian jadi lebih terurai seperti ini. Mungkin kelihatannya agak ngembang ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah step awal sebelum kalian masuk ke step selanjutnya, yaitu keramas menggunakan shampoo dan juga conditioner. Kita langsung ke step selanjutnya. Ini dia produk yang aku pakai. Ayo kita mulai keramasnya. Kalian bisa mulai basahi rambut mulai dari kulit kepala, batang rambut, hingga ujung rambut. Pastikan seluruh bagian rambut tersebut benar-benar basah oleh air sebelum kita lanjutkan ke step selanjutnya. Keramas ini menjadi salah satu step penting dalam wash day rutin aku, karena di sini rambut aku benar-benar bisa dibersihkan secara mendalam. Selanjutnya aku akan pakai shampoo. Kalian bisa gunakan secukupnya dan pastikan shampoo tersebut terdistribusi dengan rata ke seluruh bagian rambut ya. Kalian bisa menggunakan shampoo dengan bahan-bahan yang alami agar kelembapan lebih terjaga dan kalian juga tercegah dari rambut yang lebih kering. Setelah diaplikasikan secara merata, mulailah untuk memijat-mijat kulit kepala kita. Selain menggunakan tangan, memijat kepala juga bisa dilakukan dengan menggunakan scalp brush. Scalp brush ini juga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah pada kulit kepala kita loh. Selanjutnya, bilas shampoo dengan lembut menggunakan air hingga benar-benar bersih. Pastikan pula tidak ada sisa-sisa shampoo yang tertinggal pada rambut ya. Next, penggunaan conditioner. Gunakan secukupnya aja dan mulailah aplikasikan ke rambut dengan menggunakan teknik praying hands. Teknik ini bisa membuat pemakaian conditioner bisa lebih merata ke seluruh bagian rambut. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan teknik squish to condish. Teknik ini melibatkan aksi meremas rambut dengan tangan lalu menahani beberapa saat ketika mengaplikasikan air dan juga conditioner ke rambut kita. Teknik ini bisa membantu mendorong air dan juga conditioner ke dalam kutikula rambut sehingga kelembapan rambut kita bisa lebih terjaga. Last but not least, kalian bisa gunakan floppy atau handuk microfiber untuk mengeringkan rambut setelah keramas. Oke, hai. Nah, ini aku udah selesai keramas. Tadi pertama kita udah detangling dulu, terus udah proses keramas pakai shampoo dan juga conditioner. Sekarang aku udah selesai keramas nih. Rambutnya lagi aku plopping pakai handuk microfiber. Aku juga udah ganti baju. Nah, langkah selanjutnya dalam proses wash day rutin aku adalah styling. Nah, kalau kalian pengen tahu aku cara stylingnya gimana, pakai produknya apa aja, jangan skip video ini ya. Nah, oke, ini udah selesai dikeramas, udah aku plopping juga. Nih aku coba buka ya rambutnya. Ini dia rambut aku setelah keramas. Udah pakai shampoo dan juga conditioner, udah di detangling juga tadi sebelum keramas. Jadi ini masih lembab ya, teman-teman, masih lembab. Nah, setelah ini kita masuk ke proses styling. Langkah pertama, kalau aku styling itu yang pertama setelah rambutnya dilepas dari handuk, biasanya aku bagi dulu rambut aku ke beberapa bagian. Ini sebenarnya bisa disesuaikan sama rambut kalian juga. Kalau rambut kalian itu panjang dan mungkin panjangnya seaku, kalian bisa bagi ke beberapa bagian, misal bagi jadi 4 bagian rambut. Tapi kalau kalian punya rambut yang lebih pendek, mungkin membagi rambutnya bisa lebih sedikit dibanding yang biasa aku lakukan. Oke, untuk membagi rambut, aku akan menggunakan alligator. Alligator itu yang seperti ini. Nah, alligator ini nanti akan aku jepit ke rambutnya untuk membagi rambut aku ke 4 bagian. Jadi pertama aku belah dulu rambutnya jadi 2. Nah, lalu di bagian sini kita bagi lagi jadi 2, jadi ini atas dan juga bawah. Nah, kalian jepit seperti ini untuk membagi rambutnya aja, oke? Yang di bawah juga. Oke, jadi rambut aku udah dibagi nih, yang sebelah kanan ini bagian atas dan bagian bawah. Nah, kenapa sih aku membagi rambut aku ini ke beberapa bagian? Alasannya karena ini akan lebih memudahkan juga ketika akan mengaplikasikan produk styling, dan juga ketika kita mau mulai stylenya pun akan lebih mudah kalau dicicil dari bagian rambut bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4 gitu. Jadi bisa memudahkan kalian juga dalam proses ini. Oke, yang sebelah kiri aku bagi juga jadi 2 bagian seperti ini. Nah, yang bagian bawah ini aku biarkan karena aku akan mulai stylingnya dari rambut yang di bagian bawah.
Nah, selanjutnya setelah rambut kalian udah dibagi, kalian pilih produk styling yang kalian suka. Misal mau pakai styling cream atau mungkin mau pakai styling gel atau jenis produk styling lainnya. Sesuaikan juga dengan kebutuhan rambut kalian ya. Nah, untuk kali ini aku akan pakai styling cream. Di sini aku pakai curl cream atau styling creamnya dari brand Rose. Ini Rose Nature. Nah, kali ini aku pakai styling cream dari Rose ya. Teman-teman bisa pakai produk styling cream apapun yang kalian suka. Oke. Nah, di sini aku akan ambil styling creamnya. Setelah diambil, kalian aplikasikan ke rambut kalian yang masih lembab ini. Oke, nah kalau udah diaplikasikan styling creamnya, selanjutnya kalian bisa mulai untuk membentuk pattern atau pola di rambut keriting kalian menggunakan teknik-teknik styling. Nah, teknik styling itu sebenarnya banyak banget nih teman-teman, mulai dari finger coiling, ada finger rolling, bisa juga pakai brush styling atau flexi rolls dan lain sebagainya. Nah, untuk penjelasan masing-masing dari teknik styling ini akan ada video tersendiri, jadi nanti teman-teman bisa cek di video lainnya ya. Nah, buat styling aku kali ini, aku bakal pakai teknik brush styling atau styling dengan menggunakan sisir. Nah, sisirnya kayak apa? Ini aku kasih tunjuk. Nah, ini dia sisir brush styling yang biasa aku pakai untuk styling aku. Bisa kalian lihat. Ini ya. Nah, untuk brush styling sendiri itu biasanya gigi dari sisirnya itu lebih rapat-rapat. Karena dengan sisir yang giginya rapat-rapat ini akan lebih memudahkan kita juga untuk membentuk pattern atau pola rambut kita itu biar lebih terlihat dengan jelas. Oke, tadi udah kalian lihat ya bentuk dari sisirnya. Jadi teknik brush styling ini menjadi salah satu teknik favorit aku karena dengan bantuan sisirnya itu proses styling jadi lebih cepat tapi hasilnya tetap bagus dan rambut aku tetap terdefinisi. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi aku akan nunjukin gimana cara makainya. Ini tadi udah kalian aplikasikan ya styling creamnya. Lalu kalian bisa ambil sebagian dari rambut kalian, siapin juga sisirnya. Caranya gampang banget. Jadi kalian bisa menaruh bagian dari gigi sisir ini di bawah rambut kalian seperti ini. Kalau udah, kalian mulai putar ke dalam. Pastikan rambut kalian yang diputar ini rapat ya teman-teman. Kalian putar sampai ke bawah, lalu lepas pelan-pelan. Nah, hasilnya kayak gini, kan bagus banget dan cepet juga gitu untuk pengerjaannya. Oke, aku ulang lagi. Kalian ambil sebagian dari rambutnya, kalian ulang lagi, taruh di bawah, lalu putar ke dalam dan putar terus sampai ke bawah. Lihat hasilnya. Nah, lihat kan pattern rambut kalian jadi lebih kelihatan. Ini. Jadi dengan pakai brush itu bisa lebih cepat dan hasilnya tetap bagus kayak gini. Oke, nah di yang bagian sebelah sini tadi yang bagian bawah udah aku copot. Tapi kalian bisa lihat ternyata rambut aku itu jadi kering atau udah mulai frizzy nih. Nah, kalau kalian juga mengalami hal yang sama ketika lagi proses styling, ada sedikit tips nih buat kalian. Jadi kalian bisa taruh air di dalam botol spray kayak gini. Jadi kalau misal kalian ada bagian rambut yang kering, kalian bisa semprot aja ke bagian yang kering itu. Nah, jadi rambutnya juga nggak terlalu basah tapi cukup lembab untuk nantinya kalian aplikasikan styling creamnya gitu ya. Kalian semprot aja. Nah, ini praktis banget nih teman-teman. Jadi kalau misal kalian lagi styling dan ada bagian rambut yang kering, tinggal disemprot aja. Nah, ini udah aku semprot, jadi rambutnya jadi lebih lembab lagi dibanding yang awal. Kalau udah, kita aplikasikan lagi styling creamnya ya. Kalau udah, langsung aja kalian bentuk pattern rambut kalian. Aku masih pakai
teknik brush styling. Aku akan mulai lagi. Oke, ini bagian rambut yang terakhir. Tadi udah aku kasih styling cream juga. Ini bisa dibagi jadi 2 bagian kayak gini. Siapin brushnya, taruh di bagian bawah, kalian putar. Jadi deh. Nah, ini dia hasil rambut aku yang udah di styling pakai teknik brush styling atau yang menggunakan sisir. Kalian bisa lihat di hasilnya. Kalian bisa lihat pattern rambut aku jadi lebih kelihatan ya. Yang ini bagus banget teman-teman. Yang sebelah kanan, yang ini yang sebelah kiri. Nah, tadi di awal aku udah pakai styling cream dan aku juga udah membentuk rambut aku melalui teknik brush styling ya. Nah, setelah rambutnya udah selesai di styling kayak gini, biasanya aku pakai satu produk lagi. Nah, produk yang aku pakai itu adalah ini dia, Macarizo Texturizing Mousse. Nah, aku pakai produk ini atau pakai mousse ini biar rambut aku yang udah di styling dan udah dikasih styling cream ini bisa lebih ngeset lagi, jadi bentuk rambutnya lebih terkunci gitu. Nah, ini juga cara makainya gampang banget. Ya, pertama kalian kocok dulu. Kalian buka tutupnya. Terus kalian pencet aja kayak gini. Nah, nanti mousse-nya bentuknya kayak gini. Kalau udah, kalian ratakan. Terus kalian pakai ke rambut kalian. Jadi mousse ini ngebantu rambut kita yang udah di styling ini jadi lebih ngeset, terus lebih terkunci gitu ya hasil stylingnya. Kalian pakai secukupnya aja. Nah, kalau udah gini, selanjutnya adalah proses pengeringan atau drying. Nah, di sini sebenarnya ada opsi nih buat kalian. Kalian bisa pakai metode air dry atau proses pengeringan yang dimana rambut itu dibiarkan aja atau dibiarkan diangin-anginkan saja sampai rambutnya itu jadi mengering dengan sendirinya. Atau kalian juga bisa pakai diffuser yang disambungkan ke hair dryer kalian. Nah, untuk video kali ini aku bakal pakai metode pengeringan dengan menggunakan diffuser. Nah, diffuser itu bentuknya kayak gini nih teman-teman, bisa kalian lihat juga. Ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Nah, nanti hair dryer kalian sambungkan ke bagian belakang dari diffuser ini. Oke, di sini aku udah ada hair dryernya. Jadi kalian nanti bisa pasangkan di bagian belakangnya. Seperti ini. Nah, ini dia ketika hair dryernya udah dipasangkan ke dalam diffuser, jadi bentuknya kayak gini. Kenapa aku lebih milih metode diffuser ini? Karena yang pertama bisa menghemat waktu, karena dengan menggunakan diffuser ini pastinya pengeringannya jadi lebih cepat. Dan diffuser ini sendiri teman-teman punya fungsi untuk mendistribusikan panas dari hair dryer ke rambut kita dengan lebih merata. Maka dari itu untuk di video kali ini aku bakal pakai metode pengeringan menggunakan diffuser. Nah, ini dia rambut aku setelah di diffuse tadi. Aku juga udah sempat make up dulu. Jadi rambutnya udah cukup kering ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kalian bisa buka pattern rambut ini. Jadi kalian pilah-pilah seperti ini. Nah, kalian bagi jadi 2, nggak usah terlalu banyak. Kalian pilah-pilah aja kayak gini. Kalian bisa lihat ini rambutnya terdefinisi ya teman-teman, dengan pakai teknik brush styling, dengan pakai produk-produk yang emang aku pakai sesuai dengan kondisi dan juga tipe rambut aku ya. Kalian bisa lihat ini hasil akhirnya. Nah, setelah rambutnya jadi kayak gini teman-teman, aku biasanya nambahin satu produk lagi. Nah, produk terakhir yang aku pakai sebagai last touch nih di hair routine aku adalah ini ada hair oil dari Curly Concept yang varian coconut oil.
Nah, aku pakai hair oil ini karena tadi kan sebelum dikeringkan aku sempat pakai mousse ya. Nah, biasanya setelah proses pengeringan rambut aku agak sedikit kaku karena pemakaian mousse tadi. Tapi dengan menggunakan hair oil sebagai last touch-nya itu bisa membuat rambut kita jadi lebih lembut dan ngasih rambut kita itu shine. Jadi rambut kita jadi lebih berkilau setelah menggunakan hair oil ini. Aku pakai nggak terlalu banyak, jadi secukupnya aja. Aku kasih 4 pump. Setelah itu diusapkan ke tangan. Habis itu tinggal diaplikasikan ke rambut dengan di scrunch seperti ini. Kalian sesuaikan aja ya untuk jumlahnya dengan banyaknya rambut kalian. Jangan terlalu banyak juga. Kalau misal aku pakai terlalu banyak, ntar rambut kalian jadi lepek gitu ya, dan terlalu berminyak. Jadi pakai secukupnya aja. Nah, ini dia hasil hair rutin aku mulai dari tadi udah ada detangling, keramas, styling, terus proses pengeringan sampai sekarang udah jadi nih teman-teman hasilnya. Bisa kalian lihat nih. Nah, setelah ini kalian bisa tambahin aksesoris yang kalian suka. Bisa dengan kayak gini aja, atau kalian bisa tambahin aksesoris yang kalian suka. Hari ini aku bakal pakai aksesoris sedikit ya untuk rambut aku. Aksesoris yang aku pakai ini dari Joya aksesoris yang ada di sisi juga. Aku pakai yang warna putih atau bening ini ya. Aku cuma pakai di bagian depan rambutku aja. Ini simpel banget. Sebelah sini udah, yang sebelah sini. Oke, udah jadi deh. Ini dia hasil styling aku hari ini. Simple banget caranya. Jadi teman-teman kalau pengen ngikutin tips dan juga rutinitas aku untuk merawat rambut keriting, bisa kalian coba langkah-langkah yang tadi udah aku lakuin. Oke? Nah, ini dia hasilnya. Bagus banget ya teman-teman. Jadi kalian bisa juga coba ya ini di rumah. Nah, udah kalian lihat kan proses aku dalam merawat rambut, mulai dari tadi di step awal ada detangling, lalu step kedua ada keramas menggunakan shampoo dan juga conditioner, lalu dilanjut dengan styling, dan yang terakhir tadi ada pengeringan ya, proses pengeringan. Dan ini dia hasilnya, prosesnya gampang banget, jadi kalian bisa juga coba ini di rumah. Oke, kalian bisa sharing-sharing juga dan cerita juga gimana sih cara kalian untuk merawat rambut sehari-hari. Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nah, kalau udah sampai di akhir video, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe. Nyalain juga tombol notifikasinya, and I'll see you soon in another video. Dadah!